warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati dengan NIM 14235452. Nah, saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Kesehatan Reproduksi. Di sini di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi, di antaranya ada anatomi dan fisiologi alat reproduksi wanita, ada anatomi dan fisiologi alat reproduksi pria, ada spermatogenesis dan oogenesis, terus selanjutnya ada fertilisasi dan menstruasi, dan yang terakhir ada kehamilan dan juga persalinan. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai alat reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama ada mons pubis atau daerah tumbuhnya rambut. Mons pubis berfungsi untuk melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran. Selain itu, untuk estetika. Selanjutnya ada glands of clitoris dan purpose of clitoris. Nah, fungsi klitoris sendiri adalah untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya, serta merupakan daerah erotik yang mengandung pembuluh darah dan juga saraf. Selanjutnya ada labia minora. Labia minora merupakan lipatan di bagian dalam bibir besar yang tanpa rambut. Nah, labia minora ini mengelilingi orifisium vagina. Lalu selanjutnya ada hymen. Hymen bersifat rapuh dan mudah robek dan menjadi saluran dari lendir dari uterus dan darah pada saat menstruasi. Dan selanjutnya lagi ada vaginal trench. Nah, vaginal trench merupakan saluran elastis dengan panjang 8 cm yang menghubungkan antara rahim dengan area luar tubuh. Selanjutnya ada labia mayora. Labia mayora berfungsi untuk menutupi organ genitalia di dalamnya dan mengeluarkan cairan pelumas pada saat menerima rangsangan. Lalu selanjutnya lagi ada vestibule atau vestibulum. Nah, vestibulum berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna melumasi vagina pada saat bersenggama. Terakhir ada uteral opening yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh kita. Nah, selanjutnya ada alat reproduksi wanita bagian dalam. Di alat reproduksi wanita bagian dalam ini terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama ada uterus atau bisa disebut juga rahim. Nah, rahim itu berfungsi sebagai tempat calon bayi dibesarkan atau tempat janin berkembang. Selanjutnya ada fundus. Nah, fundus itu dapat membantu untuk memperkirakan usia pada kehamilan. Selanjutnya ada tuba fallopi. Nah, di tuba fallopi ini berfungsi untuk menangkap ovum yang dilepaskan pada saat ovulasi. Selanjutnya ada ovarium. Nah, di ovarium ini berisi sejumlah besar ovum yang belum matang yang disebut juga oosit primer. Lanjut, ada fimbriae. Nah, fimbriae ini berfungsi untuk menangkap sel telur dan mendorong maju saluran tuba dalam waktu yang tepat. Selanjutnya ada vagina. Nah, vagina ini merupakan saluran muskulomembranous yang menghubungkan uterus dengan vulva. Selanjutnya ada cervix. Nah, cervix ini memproduksi lendir atau mukus. Nah, lendir membantu mengeluarkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan. Dan selanjutnya lagi ada myometrium. Nah, myometrium ini terdiri dari otot polos yang disusun sedemikian rupa hingga dapat mendorong isinya keluar saat proses persalinan. Dan yang terakhir ada endometrium. Nah, endometrium merupakan lapisan terdalam dari uterus yang akan menebal untuk mempersiapkan jika terjadi pembuahan. Selanjutnya di sini masuk ke alat reproduksi pria. Nah, di alat reproduksi pria ini ada bagian internal dan eksternalnya.
kita mulai dari bagian eksternal, yaitu ada penis. Penis terletak menggantung di depan skrotum. Penis merupakan alat yang mempunyai jaringan erektil yang satu sama lain dilapisi jaringan fibrosa yang terdiri dari rongga-rongga seperti karet busa. Fungsi penis adalah sebagai alat penetrasi. Lanjut, yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah suatu lipatan tubuh yang mempertahankan suhu testis 2 derajat Celcius di bawah suhu di dalamnya rongga perut. Lalu masuk ke bagian internalnya atau dalam, yaitu yang pertama ada uretra. Nah, uretra di sini berfungsi untuk mengeluarkan urin dan mani atau sperma. Terus selanjutnya ada testis. Nah, testis ada 2 fungsi, yaitu yang pertama sebagai penghasil sperma dan fungsi yang kedua merupakan organ endokrin. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis merupakan tempat menyimpan sementara sperma sampai menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Nah, di vas deferens ini merupakan saluran tempat keluarnya sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis. Nah, lanjut vesikula seminalis. Vesikula seminalis merupakan kelenjar yang panjangnya 5-10 cm berupa kantung seperti huruf S berbelok-belok. Terus lanjut ada kandung kemih. Kandung kemih berfungsi untuk menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin atau kencing. Lalu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi untuk menyekresikan cairan alkali yang encer seperti susu yang mengandung asam sitrat, kalsium, dan beberapa zat lainnya. Dan yang terakhir ada tulang kemaluan. Tulang kemaluan berfungsi untuk melindungi organ kemih dan organ intim di bagian dalam. Selanjutnya ada oogenesis. Oogenesis adalah proses perkembangan oosit atau sel telur yang matang dan berlangsung di dalam ovarium. Proses oogenesis terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, proliferasi atau perbanyakan. Pada tahap ini, sel benih primordial akan berdiferensiasi menjadi oogonium yang kemudian mengalami perbanyakan untuk membentuk oosit primer dan siap memasuki periode tumbuh. Memasuki tahap yang kedua yaitu pertumbuhan. Pada tahap ini, oogonium akan tumbuh membesar menjadi oogonium 1. Pada tahapan ini memegang peranan penting karena sebagian besar dari substansi telur akan digunakan dalam perkembangan selanjutnya. Memasuki tahap yang ketiga yaitu pematangan. Pada tahap ini terjadi 2 kali pembelahan meiosis. Setelah terjadi tahap pertumbuhan, oogonium 1 mengalami tahap pematangan yang berlangsung secara meiosis. Akhir meiosis 1 nantinya akan terbentuk oogonium 2 dan akhir meiosis 2 terbentuk ootit. Dan memasuki tahap yang terakhir yaitu perubahan bentuk. Ootit dalam fase terakhir akan mengalami perubahan bentuk menjadi gamet. Akhir dari meiosis 2 akan terbentuk 1 ootit dan 1 polosit. Selanjutnya ada spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan dan perkembangan sperma yang berlangsung secara terus-menerus dan dalam jumlah besar pada laki-laki dewasa. Pada spermatogenesis terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada spermatogonium. Spermatogonium akan mengalami proses mitosis dan berubah bentuk menjadi spermatosit primer atau pertama. Selanjutnya memasuki tahap yang kedua yaitu spermatosit primer. Spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara
meiosis 1 dan berubah bentuk menjadi spermatosit sekunder atau kedua, dan masuk pada tahap yang ketiga yaitu spermatosit sekunder. Tidak lama kemudian, tahap proses ini terjadi pembelahan lagi, yaitu meiosis 2. Hasil dari pembelahan tersebut yaitu spermatid tahap 4. Pada tahap ini, spermatid tidak mengalami pembelahan lagi sesuai keadaan yang terjadi, melainkan berdiferensiasi menjadi spermatozoa pada induk telur. Dan tahap yang terakhir yaitu spermatozoa. Spermatozoa yang sudah selesai akan menuju tempat penyimpanan sementara melalui testis. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel spermatozoa, dan sperma akan keluar pada kondisi epididymis sudah tidak bisa tertampung lagi atau penuh. Nah, di sini saya akan menerangkan proses terjadinya fertilisasi atau pembuahan dan proses terjadinya menstruasi. Nah, langsung saja. Nah, di sini ada beberapa sel sperma yang ingin masuk menuju inti sel. Tetapi untuk masuk ke inti sel ini, sperma harus melalui 3 lapisan. Ketiga lapisan itu, yang pertama ada corona radiata, terus yang kedua ada zona pellucida, dan lapisan ketiga ada membran plasma. Ketika si sperma telah berhasil menembus ketiga lapisan tadi, itu hanya kepalanya saja yang masuk, badan dan ekor tidak ikut masuk. Ketika sel sperma berhasil membuat sel telur, maka bagian sel telur dia akan mengeluarkan senyawa kimia ke zona pellucida yang berfungsi untuk mencegah sperma lain masuk ke dalam inti sel telur. Terus di dalam sini kan ada inti sel sperma dan inti sel telur. Nah, mereka akan melebur menjadi satu dan akan menghasilkan zigot. Setelah menjadi zigot akan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selanjutnya di ovarium ini akan melepaskan sel telur yang sudah matang. Nah, pada saat ovum ini menuju perjalanan yang terakhir dan dia bertemu dengan sel sperma, dan sel sperma ini akan membuat sel telur, maka akan terjadilah proses pembuahan awal. Nah, setelah itu lanjut akan membentuk zigot pada hari pertama sel tunggal. Nah, zigot ini akan membelah menjadi 2 sel pada hari kedua, dan selanjutnya akan membelah lagi menjadi 4 sel pada hari ketiga, dan pada hari keempat itu akan menjadi 16 sel. Terus pada hari kelima akan terbentuknya blastokista awal. Nah, proses ini disebut juga dengan morula. Lanjut pada hari ke-6 sampai ke-7, blastokista tahap akhir ini akan dibentuk. Terus morula sudah menempel di dinding rahim akan mengalami proses implantasi, yaitu yang akan terjadi pada hari ke-8 sampai 9. Nah, ketika embrio sudah menempel pada dinding rahim, maka wanita itu mengalami masa kehamilan. Terus selanjutnya itu ada proses terjadinya menstruasi. Nah, dan ini ada gambar proses penebalan dinding rahim atau endometrium. Nah, proses terjadinya menstruasi itu ada 4 fase. Yang pertama itu ada menstrual fase atau fase menstruasi, yang dimana fase ini dimulai dari ketika sel telur tidak dibuai sehingga terjadi peluruhan atau menstruasi, dan keluarlah darah dari vagina. Terus menstruasi ini menyebabkan hormon estrogen dan progesteron mengalami penurunan. Fase ini terjadi pada hari ke-1 sampai ke-7, bahkan 7 sampai ke-8 hari. Terus selanjutnya adalah folikular fase atau fase praovulasi. Nah, fase ini dimulai pada hari pertama sampai haid dan berakhir ketika ovulasi. Pada awalnya hipotalamus mengirimkan sinyal kepada kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon FSH. Dan folikel yang matang dapat memicu hormon estrogen untuk menebalkan lapisan rahim sehingga tercipta lingkungan yang kaya akan nutrisi embrio untuk tumbuh.
fase folikel ini rata-rata berlangsung pada hari ke-6 sampai ke-14. Lanjut fase selanjutnya yaitu ovulation fase atau fase ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14. Meningkatnya kadar estrogen pada fase folikel memicu kelenjar pituitari melepas hormon LH. Inilah awal terjadinya proses ovulasi, yang dimana ovulasi adalah proses pelepasan ovum dari embrio. Terus lanjut ke fase yang terakhir yaitu ada luteal fase atau fase pasca ovulasi. Setelah folikel melepaskan sel telurnya, zat ini berubah menjadi korpus luteum. Nah, luteum dapat melepaskan beberapa hormon terutama progesteron dan beberapa estrogen. Peningkatan hormon ini membuat lapisan rahim menempel dan siap untuk ditanami sel telur yang telah dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka mengalami penurunan kadar estrogen dan progesteron yang memicu terjadinya menstruasi. Nah, bisa dilihat di sini pada fase pertama menstruasi yaitu terjadinya peluruhan atau menstruasi. Lalu yang kedua ada fase folikuler yang dimana di fase ini pembentukan embrio. Nah, yang ketiga ada fase ovulasi, yang dimana pada fase ini sel telur dikeluarkan oleh ovarium untuk menuju ke uterus. Dan yang terakhir pada luteal fase atau fase luteal yaitu si sel telur sudah menempel pada dinding uterus dan siap mengalami kehamilan. Jika tidak, maka akan terjadinya menstruasi. Selanjutnya ada proses perkembangan janin yang terjadi pada ibu hamil dan dari minggu ke minggu. Langsung saja, pada minggu ketiga, sel telur mulai berkembang dan membentuk sebuah kantung yang berisi embrio dan plasenta. Lalu memasuki pada minggu keempat, tabung jantung janin sudah ada dan dapat berdenyut hingga 65 kali dalam 1 menit. Dan janin sudah berukuran sepanjang 0,6 cm. Selanjutnya pada minggu kelima, janin sudah mulai berbentuk walaupun masih belum terlihat jelas bentuknya. Lalu memasuki ke minggu ke-6, janin sudah mulai terlihat melengkung seperti huruf C dan sudah mulai membentuk tangan dan kaki. Selanjutnya pada minggu ke-7, janin mulai membentuk tangan dan kaki dan rahim berukuran 2 kali lipat. Lalu pada minggu ke-8 sampai ke-10, janin telah berukuran hampir 3 cm dan semakin terlihat seperti manusia. Selanjutnya pada minggu ke-11 sampai ke-13, otak janin berkembang dengan pesat. Ginjal mulai mengeluarkan urin dan jari-jari telah bisa mengepal. Lalu pada minggu ke-14 sampai minggu ke-18, indera perasanya terbentuk dan sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Selanjutnya pada minggu ke-19 sampai minggu ke-22, janin sudah bisa mendengar suara dan juga bunyi. Janin juga sangat aktif dan semakin terlihat seperti manusia kecil. Lalu pada minggu ke-23 sampai 29, janin sudah bisa membuka dan menutup mata dan juga menghisap jari-jarinya bahkan cekukan. Selanjutnya pada minggu ke-30 sampai ke-35, tendangan terasa makin kuat, saraf pusat dan paru-paru semakin matang. Yang terakhir pada minggu 36 sampai 41, pada minggu-minggu ini mendekati minggu-minggu persalinan, yang dimana kemungkinan air ketuban pecah pada minggu ke-39 dan ibu siap untuk melakukan persalinan. Nah, selanjutnya ada persalinan. Pada proses persalinan terdiri dari 4 kala, yaitu kala yang pertama dimulainya kontraksi uterus hingga mencapai pembukaan lengkap.
Kala pertama ini dibagi menjadi dua fase. Yang pertama ada fase laten. Pada fase laten, pembukaan serviks hingga 3 cm dan berlangsung kurang lebih 8 jam. Lalu pada fase yang kedua yaitu fase aktif. Di fase aktif, serviks membuka dari 4 sampai 10 cm. Fase ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu fase akselerasi dari pembukaan 3 sampai pembukaan 4 cm dicapai dalam 2 jam. Lalu ada fase dilatasi maksimal dari pembukaan 4 sampai pembukaan 9 cm yang dicapai dalam 2 jam. Dan ada fase deselerasi dari pembukaan 9 sampai 10 cm selama 2 jam. Selanjutnya memasuki kala yang kedua, yaitu dimulai dari pembukaan sampai bayi lahir. Lamanya pada primi kurang lebih 1 jam dan pada multi kurang lebih setengah jam. Pemantauan dari kala 2 adalah kelahiran bayi, nadi ibu, TFU atau tinggi fundus uteri, kontraksi uterus dan janin kedua. Selanjutnya memasuki kala yang ketiga, yaitu dimulainya setelah bayi lahir dengan lahirnya plasenta yang berlangsung selama 6-15 menit. Yang harus dipantau pada kala 2 yaitu kontraksi uterus, tanda pelepasan plasenta, dan perdarahan. Selanjutnya memasuki kala yang keempat, di mana pada kala ini masa 2 jam setelah plasenta lahir. Dan yang perlu diobservasi adalah tekanan darah, nadi, suhu, tinggi fundus uteri, kontraksi, pendarahan pervaginaan, dan lamanya persalinan. Dan yang terakhir ada laktasi dan ASI eksklusif oleh hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Hormon prolaktin menghasilkan ASI dalam alveolar, dan bekerjanya prolaktin ini dipengaruhi oleh lama dan frekuensi pengisapan atau cycling. Dan pada hormon oksitosin disekresi oleh kelenjar pituitari sebagai respon adanya cycling yang akan menstimulasi sel-sel myopitel untuk mengeluarkan ASI. Hal ini dikenal dengan milk ejection reflex atau letdown reflex, yaitu mengalirnya ASI dari simpanan alveoli ke lakteal sinuses sehingga dapat dihisap bayi melalui puting susu. Nah, dapat dilihat bahwa di dalam payudara itu terdapat beberapa struktur jaringan. Yang pertama ada dinding toraks. Lanjut, yang kedua ada otot dada yang berfungsi untuk menunjang berbagai gerakan lengan. Terus selanjutnya ada lobus. Lobus itu merupakan kelenjar susu. Lobus dan juga lobulus dihubungkan oleh saluran susu yang membawa susu bermuara ke puting susu. Selanjutnya ada puting susu. Puting susu atau papila terletak di bagian tengah areola yang sebagian besar terdiri dari serat otot polos. Lalu selanjutnya ada areola. Areola merupakan bagian hitam yang mengelilingi puting susu. Lalu terdapat juga saluran susu. Lanjut, juga ada jaringan adiposa atau disebut juga sebagai jaringan lemak. Dan yang terakhir ada kulit. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar, yaitu posisi pelekatan pada saat menyusui. Ada posisi pelekatan yang benar dan ada posisi pelekatan yang salah. Pada posisi pelekatan yang benar, maka si bayi akan merasakan kenyamanan dan kenikmatan pada saat menyusui.
Sedangkan pada posisi pelekatan yang salah, si bayi kemungkinan akan merasakan ketidaknyamanan pada saat menyusui, air susu yang keluar tidak lancar atau tidak banyak, dan si bayi juga tidak akan merasakan kenikmatan.